Ya, jadi kalau my friends perhatiin memang pembahasan mengenai prospek saham Inet itu pembahasan awalnya memang di bulan Juli kalau my friends lihat. Memang volatilitasnya sangat-sangat tinggi sekali saham ini dan kita sudah mengingatkan beberapa waktu lalu bahwa kalau membeli saham seperti ini tuh harus siap ya dengan volatilitas yang sangat tinggi sekali. Dan terakhir pembahasannya mulai intens terutama sejak prospektusnya itu rilis ya, prospektus right issue si Inet ini sendiri. Nah, pertanyaan sekarang adalah kalau untuk yang sudah punya sahamnya harus ngapain, menjelang right issue harus ngapain, dan yang mau trading harus ngapain. Karena kalau misalnya friends lihat, ini volatilitasnya ini meningkat secara sangat-sangat signifikan ya. Dan bahkan kalau saya boleh bilang ini di luar ekspektasi kita juga, my friends. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, dalam keadaan sekarang, my friends harus ingat bahwa ada satu hal yang harus my friends perhatiin, ya ini dari sisi rencana jadwal right issue-nya si Inet ini sendiri. Jadi berkali-kali kita mengingatkan bahwa yang kita tunggu saat ini itu adalah pernyataan pendaftaran menjadi efektif nih dari OJK ini, my friends. Di sini jadwal dari prospektusnya itu adalah tanggal 17 November 2025. My friends harus ingat bahwa semua emiten yang mau melakukan corporate action, dia harus dapat pernyataan efektif. Kalau sampai tidak dapat, ini resikonya akan sangat besar. Ini harus tahu ya, my friends ya. Jadi ini sangat wajar sekali volatilitas ini mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Nah, sampai menjelang tanggal nanti, kita masih akan melihat bisa nggak saham ini mengalami kenaikan. Kalau nggak dari momentumnya, dari ngeliat pergerakannya beberapa waktu terakhir ini, probabilitasnya masih sangat-sangat terbuka lebar sekali, my friends. Tapi ingat ya, jadwalnya itu di 17 November, pernyataan efektifnya harusnya rilis. Jadi ini akan menjadi satu hal yang harus diperhatikan terutama buat my friends yang pegang posisi ya. Jangan nanti mengeluh tiba-tiba nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena pernyataan efektif yang belum keluar. My friends harus perhatikan secara seksama. Yang kedua, kalau misalnya my friends lihat kemarin itu ada tanya jawab ya antara Inet juga dengan regulator. Kalau my friends perhatiin tanggal 12 November kemarin ini memang ada permintaan pertanyaan yang diberikan pada Inet, permintaan jawaban ya. Jadi ini kalau misalnya my friends lihat tanggal 12 November kemarin itu sebenarnya kalau lihat dari pertanyaan ini sebenarnya sifatnya normal ya, karena memang ketika terjadi volatilitas yang mengalami lonjakan yang sangat signifikan, biasanya bursa itu akan bertanya ini ada apa, apakah akan ada rencana yang memang belum disebutkan, ataukah ada aktivitas yang memang tidak diketahui sama pemegang saham saat ini, terutama pemegang saham minoritas ya. Ini yang biasanya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bursa. Nah, coba kita go through satu-satu beberapa hal ya. Ini kalau misalnya referensi pertanyaan pertama di sini normal ya. Apakah perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal? Di sini memang kita sudah tahu ya, sudah bukan rahasia lagi bahwa memang dalam waktu beberapa pekan terakhir ini perseroan memang sedang melakukan proses negosiasi antara melakukan pengambil alihan mayoritas saham PT Personal Alih Daya Tbk atau kode sahamnya itu PADA dan juga PT Trans Hybrid Communication. Jadi ini sebenarnya sudah diungkapkan, tidak ada yang diumpet-umpetin lah kalau misalnya saya boleh bilang. Terus di sini juga disebutkan bahwa apakah ada informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Jawabannya juga sama ya dengan poin pertama. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya signifikan. Di sini juga ditanya apakah ada informasi atau fakta lainnya yang bisa mempengaruhi. Di sini dijawab tidak ada. Berarti emang semuanya sudah dijelaskan juga. Semua pertanyaan kurang lebih hampir sama dan pertanyaan yang mungkin juga my friends juga akan baca ya. Di sini disebutkan bahwa apakah perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat setidaknya 3 bulan mendatang. Di sini kita juga udah tahu bahwa mereka itu sedang proses ya right issue atau PMHMETD1 dalam proses pernyataan pendaftaran kepada OJK. Jadi tadi seperti saya bilang ya, jadi ini resiko itu akan mengalami peningkatan ketika pernyataan efektif ini sesuai dengan jadwal atau tidak. Jadi my friends harus sangat-sangat perhatikan ini. Terus di sini juga di pertanyaan yang biasanya ditanyakan ya, rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di perseroan. Seperti kita sudah ketahui bahwa memang dari sisi pemegang saham utama ini punya komitmen untuk jaga kepemilikannya my friends dan siap jadi pembeli siaga atau standby buyer. Jadi kalau my friends perhatiin dari tanya jawab ini tidak ada sesuatu yang sifatnya belum kita tahu. Jadi
sebenarnya tidak ada yang harus dikhawatirkan lah. Tapi biasanya kalau sudah ada pertanyaan seperti ini dan jawabannya memang sudah dijawab gitu ya, yang kita harus perhatikan setelah ini itu adalah lembar yang ini nih my friends. Si INET ini tidak boleh masuk dalam UMA ya. Jadi kalau misalnya my friends yang lagi trading, lagi punya posisi, sejauh ini sampai dengan pagi ini kita berbicara itu tidak ada nama saham INET di list unusual market activity. Jadi selama dia belum masuk, seharusnya momentum kenaikannya punya potensi untuk melanjutkan my friends. Tapi kalau nanti sudah mulai masuk, my friends nggak usah nanya lagi ya, karena memang peluangnya terbuka besar untuk koreksi sehat lebih dahulu. Jadi itu beberapa poin yang harus diperhatikan kalau Anda punya saham INET, dan kalau belum punya, apa yang harus diperhatikan itu tadi yang terkait dengan saham INET.